Apaan itu putih-putih? Nah, aku kayak dengar suara timbaan. Apa itu? Bau. Kayak bau apa ya? Kayak bau terasi tuh. Cuman kayak nyengat gitu. Oke, banyak pohon pinus di sini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa nih? La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apaan ini teman-teman? Anjir, ngeri, ngeri cuy, ngeri. Gak tahu tuh ada apa tuh di belakang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Randi Aulia. Ya, dan teman-teman, pada kesempatan malam hari ini ya, aku berada di sekitar area hutan yang berada di Kabupaten Majalengka. Lebih tepatnya aku berada di bawah kaki atau di bawah Gunung Ciremai ya. Jadi aku berada di tempat pendakian, perkemahan atau bumi perkemahan ya, yang bisa dibilang jalur pendakian juga. Ya, jadi di sini rencananya teman-teman, aku akan menelusuri sebuah tempat di mana sudah terbengkalai lebih dari 5 tahun. Informasinya seperti itu. Jadi ada beberapa cerita yang nanti aku ceritakan teman-teman. Jadi emang di sini sepi banget karena ini udah terbengkalai, udah cukup lama tidak ditempatin, dan nanti aku ceritakan lah sambil jalan tentang seputar lokasi ini. Yang jelas aku ada beberapa challenge yang nanti aku coba akan lakukan di sini teman-teman ya. Jadi sebelum lanjut teman-teman, di subscribe dulu, di like dulu video ini. Oke, dan sudah di sekitar area hutan atau area yang akan aku tuju. Satu tempat dimana pada sekitaran 5 tahun ke belakang deh ya, kita anggap 5 tahun ke belakang, di sini pernah ada keramaian ya. Namun sekarang sudah sunyi, sudah sepi, sudah ditinggalkan dan tidak digunakan lagi. Dan ada beberapa cerita yang tadi sempat aku ceritakan ya teman-teman tentang seputar ini. Sambil jalan deh ya. Dan ini lihat, wih, pohonnya serem banget ya. Kayak apa ya? Tuh lihat, kayak bonsai, tapi ini pohon cemara. Cemara atau karet ya? Cemara ya. Oke, kita langsung aja deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apaan tuh? Apaan tadi, suara apaan ya? Oh, jangkrik. Oke. Jadi aku di sini mau coba bikin sebuah challenge ya. Tapi sebelumnya aku akan mereview dulu lokasinya ya. Dan ini aku udah nyampe di tempat bumi perkemahan yang sudah tidak digunakan atau sudah tidak berfungsi. Ada sepeda terbang tuh teman-teman. Tuh ya, sepeda terbang. Insya Allah lumayan nanjak. Nah, aku coba akan cari-cari lokasi yang sekiranya bagus buat bikin challenge ya. Tapi di sini ada satu rumah yang terbuat dari kasibot ya. Kita coba ikut. Licin cuy. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 bangunan. Kemana nih jalannya nih? Sini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. La ilaha illallah. Aman gak ya? Bismillahirrahmanirrahim.
Ini tampak samping, ternyata bukan kasibot, melainkan terbuat dari bambu ya, atau kayu-kayuan gitu. Kaget cuy. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tapi kayak ini bagus deh. Bismillah. Tapi ini aman gak ya? Batu ayam. Ada topi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, kayak tempatnya cocok deh untuk eksperimen di sini ya. Jadi aku akan coba bawa tikar di sini teman-teman. Aku akan coba di sini ya, taruh tikar. Aku akan nyalain lilin, aku akan nyalain dupa. Dan ini udah cocok nih kayaknya untuk eksperimen di sini. Jadi aku mau ceritain nih tentang lokasi ini ya. Kita turun dulu deh. Agak ngeri. Sebenarnya ngeri ya, tapi ini kayaknya aman deh. Aman. Tuh. Subhanallah. Apaan tuh? Bau. Bau. Kayak bau apa ya? Kayak bau terasi tuh, cuman kayak nyengat gitu. Ya udah deh. Oke, jadi aku ceritain ya tentang seputar ini. Jadi kenapa ini terbengkalai? Aku juga dapat beberapa informasi, takutnya salah ya. Jadi salah satunya tuh dulu di sini adalah tempat bumi perkemahan dan salah satu jalur pendakian. Jadi di mana informasinya ada beberapa pendaki di sini yang nyasar di Gunung Cermai, yang mana kayak dikasih jalan yang tidak semestinya gitu ya. Jadi kayak banyak yang nyasar, banyak penampakan, kayak ada cerita kayak ada yang banyak penampakan kayak kuntilanak, kayak ya sejenis makhluk-makhluk gitu ya. Dan aku penasaran, akhirnya aku coba ke sini, coba cek lokasi, dan ternyata ini lokasi yang cocok untuk kita eksperimen dan kita coba akan membuktikan di sini teman-teman. Ya, aku bukan menantang ya, penasaran. Kita coba kesini lagi nanti teman-teman ya. Tapi sebelumnya aku akan bawa alat-alat dulu kayak tikar, lilin dan sejenisnya gitu ya. Jadi kita nanti ngobrol-ngobrol di sinilah. Kita santai, kita ngobrol, dan mudah-mudahan aja tidak terjadi hujan, tidak terjadi apa-apa. Jadi teman-teman tetap stay ya. Nanti kita balik lagi ke lokasi ini dan mudah-mudahan dimudahkan, tidak terjadi apa-apa. Oke, dan kita akan coba mulai bikin challenge ya di sini ya. Di salah satu gubuk, salah satu rumah, salah satu pondok, salah satu padepokan mungkin ya, atau gubuk reyot ya, yang mana di sini sudah terbengkalai dan sudah hancur juga tuh bawahnya. Jadi kita mau bikin challenge di sini. Kita ngobrol-ngobrol di sini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku udah siapin di sini. Ada beberapa dupa, ada lilin. Apaan tuh? Petir ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya. Allahu Akbar. Oke. Keren juga sih ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim deh ya. Kita coba ngobrol di sini dan kita coba eksperimen ya. Dan ini teman-teman, aku nggak terlalu malam ya. Coba aku liatin mana handphone. Nah ini. Dan di sini gak ada sinyal sama sekali teman-teman. Ya, nih. Aku liatin. Oke. Gak ada sinyal. Nah, sinyalnya RG ya teman-teman. Jam 20.53 hari Minggu tanggal 18 Mei ya. Aku berada di sini di bawah Gunung Cermai dan coba aku matiin ya.
dan lebih tepatnya di tempat dimana di sini banyak orang atau banyak teman-teman yang tahu mungkin ya lokasinya. Aku berada di sekitar jalur pendakian, atau mungkin ada yang pernah dengar ceritanya, karena di sini udah banyak banget yang menceritakan tentang seputar banyak pendaki yang nyasar, terus banyak yang ketemu kuntilanak kayak gitu ya. Dan benar atau tidaknya itu balik lagi ke sugesti kita masing-masing. Jadi itu pernah ada kejadian sih ya. Jadi aku coba matiin center ya biar agak gimana gitu ya. Jadi kita taruh di sini, kita ngobrol-ngobrol tentang lokasi ini ya, sambil ngemil-ngemil teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi aku kesini pernah beberapa kali lewat, namun baru kali ini aku kesini dan penasaran banget dengan sebuah rumah yang mana banyak banget terjadi hal-hal di luar Nurul ya. Ini apaan ya? Dari tadi berisik mulu di sini. Oke. Sambil ngerokok cuy. Mantap di rumah kosong merokok, dan kita coba nyalakan sebuah dupa ya. Kelihatan gak nih? Sorry. Oke. Kita nyalakan sebuah dupa ya. Karena bagi aku yang namanya dupa itu adalah salah satu aromaterapi pengharum ruangan, tapi banyak orang percaya kalau dupa itu adalah alat pengundang makhluk-makhluk gaib kayak gitu ya. Nah di sini aku bukan menantang teman-teman, cuman pengen tahu aja ya, di salah satu gubuk ya yang mana sudah kosong, dan teman-teman bisa lihat sendiri. Nanti aku liatin juga lah ke belakangnya seperti apa aksesnya ya. Namun sebelumnya aku mau bakar dupa dulu di sini. Nah, dupanya satu apa dua? Satu aja dulu ya. Takutnya ngulibek di sini. Nah, jadi dupa yang aku nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman sebenarnya kalau misalkan kita ke tempat-tempat seperti ini ya, kalau kita yakin, insya Allah sih sebenarnya kita tidak akan menemukan hal-hal aneh. Cuman kalau misalkan sugesti kita bahwa di sini akan ada apa-apa, itu biasanya akan nampakin gitu. Itu sih yang selalu aku terapkan ketika aku berada di salah satu rumah kosong atau tempat angker. Nah ini dupa aku udah nyalain ya. Cuman aku bingung ini naruhnya di mana ya. Coba aku pegang aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Di sini aja deh. Nah gitu ya. Oke. Kita selawatan dulu deh ya. Di sini di tempat yang mana agak serem juga cuy. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wabilhamni rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah.
Assalamualaikum. Dengeran gak teman-teman? Kayak dengar suara timbaan. Assalamualaikum. Aku pengen ke sini, ya. Cuman lihat udah ke bawah. Nah, jadi udah keropos gitu ya. Yang ringnya tuh ini hancur gitu. Soalnya kan aku berapa kilo ya? Ada 68 kilo. Kalau dipaksain ke sini itu ambruk nanti takutnya, ya. Jadi nanti pas closing aku coba akan liatin dulu ke teman-teman ya. Mas sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu aja deh, ya. Jadi aku emang udah lama banget nggak main seperti ini teman-teman. Main apa? Bakar dupa. Mungkin terakhir kali itu ke Gunung Tampomas ya. Itu sekitar 1 tahun kemarin. Kurang lebih 1 tahun yang lalu. Aku sempat bakar dupa, terus nyanyiin Lingser Wangi sama main jelangkung. Kalau nggak salah aku pernah main sama Nai Suci. Ada yang kenal gak? Jadi anak gadis yang tinggal di Gunung Tampomas. Ya. Jadi dulu aku main jelangkung, bakar dupa, dan itu ternyata ada suara kuntilanak. Dan teman-teman bisa dilihat nih ya. Aku cantumin linknya ya. Aku cantumin linknya dan teman-teman nanti di akhir bisa cek videonya. Jadi aku mendengar sesuatu setelah lagu Lingser Wangi diputar, bakar dupa dinyalain ya, sambil main jelangkung. Nah, dan sekarang bedanya aku di sini sendiri. Sendiri di sini. Jadi aku pengen coba karena di sini nggak ada sinyal, nggak ada sinyal. Tadi pengen apa ya, nyanyi, bukan nyanyi ya, puterin lagu Lingser Wangi. Cuman kayaknya nggak bisa, sinyalnya nggak ada di sini. Tapi aku kayak dengar suara timbaan di sana, kayak timba, tau gak? Kayak orang narik tambang di sumur kayak gitu ya. Assalamualaikum. Jadi balik lagi ke sugesti sebenarnya, tapi kita tidak bisa mengelak sih sebenarnya yang namanya tempat angker itu, apalagi ceritanya tuh bukan 1 atau 2 yang menceritakan tentang lokasi ini, bahkan banyak banget. Walaupun aku gak tahu cerita sebenarnya seperti apa, cuman kita ambil aja cerita orang seperti apa ya, mungkin pengalaman-pengalaman atau pengalaman mereka yang pernah melihat, ya kita harus, walaupun nggak percaya, kita harus mau tidak mau percaya, karena bukan kita yang lihat sosok-sosok yang tadi diceritakan sama beberapa orang tentang lokasi ini gitu ya. Cuman jujur agak sedikit bulu kuduk merinding. Cuman ya tadi aku coba main sugesti aman, sugesti aku positif, insya Allah di sini tidak akan apa-apa, dan sampai nanti closing di ending pun di sini insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Aku mau liatin dulu nih. Oke, udah saatnya kita jalan-jalan deh. Kita coba review di sini karena ada beberapa properti tuh teman-teman ya. Kita tinggalin dulu rokoknya, kita tinggalin lilinnya. Tapi ini tanggung sih ya. Kita habisin aja dulu ya. Ada yang ini gak dengar sesuatu gak di sini teman-teman? Yang record mungkin pas tadi aku ngomong, atau ada suara-suara gitu. Karena aku jujur, aku cuma dengar suara timbaan aja di sana. Kayak ada suara yang narik timba. Tahu timba gak? Yang ember dimasukin ke sumur kayak gitu. Dupanya masih nyala. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ngomongin tentang Gunung Ciremai ya. Kita nggak tahu ya mitos atau enggaknya. Cuman dulu aku pernah melihat TV, sinetron atau apa ya, drama kolosal ya gitu ya, yang menceritakan tentang Gunung Ciremai
yang ada sosok malampir, nini pelet gitu ya. Nah itu gak tahu mitos atau enggaknya, cuman aku lebih tepatnya ini di bawah Gunung Ciremai ini teman-teman. Jadi kalau ke Gunung Ciremai itu kurang lebih ada sekitar kalau ke kakinya itu ya dari sini 1 jam. Jadi kalau muncaknya itu 3 atau 4 jam lagi ke puncak. Nah gitu ya. Dan di sini pun bisa dibilang jalur pendakian dan bisa dibilang enggak gitu, karena jalurnya tuh ekstrim banget. Jalurnya tuh kayak tahu sungai yang kering kayak gitu. Nah kayak seperti itu gitu. Jadi akses ke sini itu lumayan butuh perjuangan. Mungkin bisa dibilang salah satunya kenapa ini tempat ini terbengkalai, itu mungkin salah satunya akses jalannya gitu ya teman-teman ya. Dan mohon maaf juga nih kalau aku menyimpulkan cerita seperti ini, benar atau tidaknya itu kan balik lagi ke teman-teman semua, ke warga-warga yang ada di sini atau petani-petani sini. Jadi aku juga dapat informasinya seperti itu. Jadi aku menyampaikan itu sesuai apa yang mereka sampaikan. Jadi benar atau tidaknya mohon maaf gitu kan. Aku juga nggak tahu karena di sini aku jujur hanya eksperimen, hanya bikin sebuah challenge. Benar atau tidaknya itu balik lagi ke sugesti teman-teman semua. Tuh, kayak ada suara apa ya? Kedengeran nggak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayak enak cuy. Udah merinding. Kedengeran nggak? Punten. Ukir. Subhanallah. Petirnya tuh udah mulai nyala cuy. Oke. Nah, ini aku udah matiin ya. Aku udah matiin. Nanti kita matiin lilin. Kita kesini lagi. Oke. Apa matiin aja ya? Karena aku di sini nggak nginep ya teman-teman. Aku balik lagi karena kalau nginep tuh ya kondisinya seperti ini tidak memungkinkan ya. Dan cuaca juga masih cerah. Jadi sebelumnya aku akan pengen liatin dulu ke sini teman-teman, ke area di luar ini ya. Sambil kita matiin aja dulu ya, jaga-jaga ya. Takutnya ini kebakaran teman-teman. Karena di sini ngeri. Aku gak mau aku ngonten di sini kebakaran, amit-amit ya. Jadi ya kita matiin aja deh. Kita matiin dupanya. Udah mati. Ya. Kita matiin lilinnya. Biasanya mati, susah banget. Oke. Kita coba keluar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada notif loh, kedengeran ya. Notif belanja online. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mungkin aku sekalian closing ya. Dan ini aku akan coba bawa lagi alat-alat ini. Tapi sebelumnya aku akan pengen liatin ke sekitar. Kita muter-muter dulu ya. Ada toran di sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten salamun ala nuhin fil alamin. Bawahnya jurang. Aku pengen lewat sini cuman agak ngeri teman-teman. Bau banget di sini. Wow, jurang di bawahnya coy. Apaan itu putih-putih? Nah, aku kayak dengar suara timbaan. Apa itu? Itu apaan itu? Kayak magicom ya? Magicom bukan situ.
Nah, ini rumahnya ya, tampak belakang. Dan ini seperti lukisan. Ya, kayak lukisan. Bukan lukisan. Astagfirullahaladzim. Apaan ini? Kebuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jalan setapak. Kita coba ke sini ya. Dan ternyata itu mengarahkan ke jurang tuh. Oh, ini ember. Ternyata ada air di sini. Dan ternyata ada jalan juga ke sini, teman-teman. Punten. Astagfirullahaladzim, kaget dong. Udah, kita gak ke sana ya. Kita balik lagi. Sumpah ini ngerinya tuh apa ya? Kayak ketemu ular gitu ya. Rumahnya minimalis ya. Tapi kayaknya dulu waktu ada yang tinggal di sini nggak seperti ini bangunannya, teman-teman. Kita coba nyalain. Oke. Ngeri. Oke deh, mungkin cukup sekian ya. Dan teman-teman bisa komentarin. Jadi intinya kesimpulannya gini ya. Yang namanya makhluk halus itu ada. Ya, itu ada di dalam Al-Qur'annya pun ada. Kita itu tidak menutup kemungkinan kita berdampingan, teman-teman. Ya. Cuman kalau untuk kita ke suatu tempat seperti ini yang selalu aku yakinkan itu adalah sugesti. Jadi aku selalu pakai gimana caranya aku positif. Dan aku di sini penasaran dan tadi udah bikin challenge bakar dupa dan tidak terjadi apa-apa ya. Tapi agak merinding juga sih sebenarnya. Nggak munafik, aku agak merinding ya. Cuman ya itulah, tadi seperti yang aku awal dibilang, kita tuh berdampingan dengan makhluk halus ya. Dan mungkin cukup sekian aja karena perjalanan ke rumah lumayan cukup jauh, 1,5 jam. Dan takutnya hujan. Jadi mungkin aku pamit dan makasih yang udah nonton. Intinya selalu berpikir positif kemanapun kita pergi, insya Allah apa yang akan kita takutkan itu tidak akan terjadi. Tapi ketika kita berpikirnya negatif, apa yang akan kita takut itu pasti akan terjadi. Jadi selalu berpikir positif ya, insya Allah semua akan berjalan dengan selamat ya. Oke, makasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Nama Randi Aulia, aku izin pamit. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.